Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang farm management now and in the future, atau manajemen pertanian sekarang dan kelak di masa depan. Pertama-tama kita perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Pertama adalah Desi Hawania Asya Alifa. Yang kedua saya adalah Muhammad Alan Irsyad. Yang ketiga itu ada Nisha Putri Karina, ada Ibnu Andana, Gita Eka Rahmawati, dan MH Ilhami Rais. Untuk yang pertama yaitu struktur pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan ini semakin mengalami peningkatan dalam rata-rata hasil produksinya. Nah, peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya perkembangan teknologi otomatis sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan lebih mudah, kemudian dapat menghemat biaya produksi dan mengefisienkan waktu. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan kerja meningkat terutama di bidang peternakan. Adanya hal tersebut menyebabkan peningkatan biaya kerja sehingga petani banyak memilih yang membuka usaha di bidang pertanian lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu pengupayaan tingkat penghasilan keluarga petani agar sebanding dengan keluarga non-petani. Lalu yang keempat yaitu ketersediaan teknologi, itu masih ada beberapa yang jumlahnya terbatas, sehingga petani jadi lebih memilih meningkatkan faktor-faktor produksi lainnya dengan jumlah teknologi yang digunakan itu tetap. Kemudian yang berikutnya yaitu ada alternatif strategi. Ini digunakan jika petani mengalami keterbatasan dalam faktor-faktor produksi. Nah, itu yang pertama yaitu low volume high value producer. Yang ini itu produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi tinggi, namun dalam produksinya memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Kemudian petani biasa mengatasi dengan memaksimalkan promosi dan pemasaran produk. Kemudian yang kedua ada high volume low margin producer. Nah, untuk yang ini produk yang dihasilkan itu berlimpah, namun dengan jenis produk yang tetap atau produk yang telah banyak dikenal. Nah, kalau yang seperti ini keuntungannya itu jadi lebih kecil sehingga mungkin dari petani banyak yang mengatasinya dengan menambahkan produk baru. Kemudian yang ketiga ada produk spesialis dan penyedia jasa. Pada strategi ini produser akan menjadi spesialis dalam suatu produknya sehingga produser tersebut akan dikenal luas dalam jenis produknya tersebut. Kemudian pada yang terakhir ada part-time operator, yaitu petani tidak hanya bekerja sebagai petani, melainkan memiliki pekerjaan lain untuk menambah penghasilannya. Bagi keluarga petani itu banyak yang mengkombinasikan pekerjaan di bidang pertanian dengan non-pertanian. Baik, yang berikutnya yaitu ada new teknologi atau teknologi terbarukan. Pada teknologi pertanian ini yang banyak digunakan yaitu GPS. Pada GPS itu umumnya digunakan dalam kegiatan pemupukan, kemudian kontrol lingkungan budidaya dan implementasi pada mesin pertanian seperti alat penanam, alat pemanen, kemudian ada traktor. Lalu ada perkembangan bioteknologi. Pada perkembangan bioteknologi ini dapat menghasilkan benih dengan kualitas tinggi dan memiliki banyak kelebihan seperti tahan terhadap hama dan penyakit, kemudian tahan kondisi ekstrim, kemudian mengandung nilai gizi yang tinggi dan sebagainya sehingga meningkatkan efektivitas produksi. Saya Desi Hawania Asya Alifa, NIM akhir 87 akan melanjutkan presentasi mengenai The Information Age. Nah, jadi pada masa lalu petani itu masih kurang memperhatikan atau menerapkan prinsip pengambilan keputusan dan penganggaran alat
pertanian karena terdapat beberapa kendala seperti tidak tersedianya data usaha tani dan tidak adanya fasilitas atau alat yang mendukung untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang dimana prosesnya itu cukup kompleks. Namun saat ini seiring jalannya waktu telah ditemukan beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tersebut. Di antaranya yang pertama ada GPS. Nah, GPS ini dengan bantuan sinyal satelit nantinya bisa dilakukan mengidentifikasi letak unit pemanenan dengan tepat ketika pengumpulan data di lahan. Lalu ada juga yang kedua itu foto satelit. Itu dia bisa membantu untuk memberikan informasi gulma, irigasi, dan lain sebagainya atau kondisi di lahan. Lalu yang ketiga, miniatur sensor elektronik itu digunakan untuk mengumpulkan atau merekam informasi dari ternak dengan terus-menerus terus memantau tingkat aktivitas, asupan pakan, dan juga kesehatan dari ternak. Nah, selain teknologi yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga teknologi transaksi jual beli dari hasil pertanian yang semakin mudah, yaitu dengan menggunakan kartu debit dan pembayaran yang nantinya secara otomatis akan terinput dalam sistem milik petani. Nah, dari berbagai kemudahan yang sudah saya sebutkan tadi, manajer modern itu tidak mengalami kendala yang dialami oleh manajer di masa lalu seperti keakuratan data, ketepatan waktu, dan juga kelengkapan data. Tetapi kendala yang dialami oleh manajer modern itu lebih ke teknologi dan informasi, yaitu informasi yang kuantitasnya besar dan arusnya yang cukup besar. Nah, jadi di sini tugas utama dari manajer adalah untuk memilah dan memilih dari informasi tersebut, mana yang penting, mana yang berguna, dan mana yang tidak relevan untuk selanjutnya dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertama-tama nama saya Gita Eka Rahmawati, NIM belakang 050. Di sini ada controlling asset, yaitu modal dari luar dibutuhkan untuk membiayai operasi dalam skala besar. Sumber kredit dapat berasal dari tradisional maupun non-tradisional. Untuk sumber kredit tradisional dapat berupa seperti bank pedesaan. Selain itu, kredit non-tradisional dapat berupa pemasok input dan prosesor. Kemudian dalam hal modal, manajer akan meningkatkan persaingan dengan perusahaan non-pertanian. Manajer biasanya akan menentukan beberapa orang khusus yang bertanggung jawab untuk diberikan pelatihan terkait akuntansi, atau bisa saja manajer memanggil tenaga ahli dengan kemampuan analisis akuntansi. Meski demikian, manajer sendiri juga harus mempunyai kemampuan dalam membaca dan menganalisis data. Kebiasaan pertanian dan produksi ternak kontrak adalah cara lain di mana manajer yang baik dapat menerapkan menggunakan keahliannya tanpa mengambil resiko. Di mana di sini manajer perlu mempunyai kemampuan juga dalam membaca data yang sudah diperoleh agar nantinya tidak hanya dibebankan kepada karyawannya saja. Next. Selanjutnya ada human resources. Bisnis pertanian harus menawarkan upah, tunjangan, dan kondisi kerja yang kompetitif dengan kesempatan kerja non-pertanian. Hanya peternakan yang efisien akan menjadikan beberapa operator atau karyawan yang memiliki tanggung jawab khusus, di mana mereka akan menguasai komunikasi, keterampilan kerja tim, dan kerjasama yang dibutuhkan dalam sistem. Di mana nanti di sini akan dipilih beberapa karyawan yang mempunyai kemampuan khusus yang nantinya akan menjadi dari komunikasi antar karyawan itu sendiri dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, manajer modern perlu menggunakan jasa dan tenaga ahli atau konsultan berbayar untuk beberapa keputusan yang sangat teknis seperti mendiagnosis penyakit hewan dan tumbuhan, mengembangkan kontrak hukum, atau melaksanakan penetapan harga komoditas strategis. Manajer dapat membayar konsultan untuk membuat rekomendasi. Dalam hal ini, manajer juga memerlukan tenaga ahli untuk menentukan beberapa keputusan yang bersifat teknis. Producing to meet consumer demands, atau memproduksi untuk memenuhi permintaan dari konsumer. Nah, yang pertama-tama itu dari sebab ini adalah pertanian itu merupakan sektor yang menghasilkan produk-produk yang tidak terdiferensiasi. Hal ini dikarenakan kebanyakan produk-produk pertanian yang ada di pasar itu tidak memiliki keunikan atau karakter yang dapat membedakan dari
produksi satu lahan dengan produksi yang lainnya. Yang kedua itu adalah produk pertanian kedepannya akan menjadi lebih spesifik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa perkembangan yang terjadi di dunia. Sebagaimana contohnya tadi yang disebutkan oleh teman saya adalah perkembangan pada bidang bioteknologi. Perkembangan pada bidang bioteknologi ini dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang yang memiliki karakteristik yang lebih baik, cocok untuk digunakan pada sektor industri. Sebagaimana contohnya adalah bisa digunakan sebagai obat, di mana bidang tersebut sangat diuntungkan apabila tanaman tersebut memiliki kandungan-kandungan tertentu yang lebih besar. Selanjutnya adalah pasar-pasar kecil akan memiliki nilai yang tinggi. Nah, yang dimaksud dari poin ini adalah di mana pasar-pasar seperti mungkin hasil produksi dari pertanian organik itu di zaman ini cenderung lebih dihargai dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan hasil produksi yang merupakan hasil dari produksi pertanian konvensional. Sehingga petani atau manajemen dapat melakukan analisis lebih lanjut lagi terhadap market-market atau pasar-pasar yang kecil ini sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang lebih. Baiklah, selanjutnya itu kontrak serta integrasi secara vertikal. Dan di dalam kegiatan pertanian, petani dan peternak tentunya akan menghasilkan suatu produk tertentu. Dengan kata lain, mereka memiliki spesialisasi sendiri untuk menghasilkan lebih banyak produk secara generik. Nah, kegiatan seperti itu dapat mengembangkan tingkat keahlian di bidang khusus para petani maupun peternak dan menerapkannya pada volume produksi yang jauh lebih tinggi. Dari tingginya tingkat produksi yang dihasilkan, banyak dari petani menghasilkan produk atau jasa sehingga mereka kesulitan untuk menjual produk atau jasa tersebut dengan jumlah yang besar di pasar secara umum. Nah, untuk memastikan bahwa mereka dapat menjual produk yang mereka hasilkan tersebut, mereka dapat mengadakan kontrak pemasaran. Nah, di mana kontrak pemasaran dilakukan ketika para produsen menghasilkan suatu produk atau jasa yang sulit dijual di pasar secara bebas dengan cara mereka menawarkan kontrak pemasaran kepada pihak lain seperti pengelola, distributor, grosir, maupun petani lain. Kontrak yang dilakukan dapat menjamin bahwa pasokan produk dengan kualitas serta beragam jenis akan tersedia dan siap untuk dikirimkan ke konsumen. Ya, selanjutnya yaitu kekhawatiran akan kesehatan dan lingkungan. Kekhawatiran tentang kualitas pangan pada saat ini dan di masa yang akan mendatang akan terus mendapat sorotan prioritas tertinggi. Para penggiat pangan seperti para petani dan peternak selalu berusaha dalam menjaga produktivitas sumber daya alam di bawah kendali mereka. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi produksi juga sangat berdampak pada lingkungan. Hal ini menyebabkan meningkatnya kekhawatiran akan tentang limbah yang dihasilkan dari teknologi tersebut dan pengaruhnya terhadap kualitas udara, air, serta hasil pertanian. Nah, para penggiat pertanian dan peternakan ini harus menyadari dampak praktik produksi yang mereka lakukan terhadap lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga lingkungan pertanian serta sumber daya yang tersedia agar tetap produktif dan aman bagi lingkungan. Karena di dalam nilai aset pertanian, lahan pertanian akan sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungannya, sehingga kegiatan produksi tanaman dan praktik budidaya harus menyusun suatu rencana konservasi karena akan mempengaruhi nilai aset dari sistem pertanian tersebut. Sehingga para petani harus bisa mengevaluasi setiap keputusan untuk meningkatkan profit dan untuk bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya ini adalah globalization. Produsen pertanian di seluruh dunia telah menemukan bahwa keberhasilan atau kegagalan mereka semakin terkait dengan cuaca yang tak menentu, kebijakan publik yang terus berubah, dan selera konsumen yang ada pada ribuan mil jauhnya. Perjanjian perdagangan telah mampu mencapai tujuan yang sama di antara kelompok-kelompok negara yang lebih kecil. Demikian juga, Meksiko telah mampu memasok lebih banyak buah dan sayuran segar ke Amerika Serikat dan pasar yang ada di Kanada. Nah, ini merupakan contoh dari serangkaian perubahan yang jauh lebih besar yang biasa kita sebut sebagai globalisasi. Selanjutnya ada opportunity or threat. Nah, beberapa produsen dan kelompok komunitas mengakui bahwa globalisasi sebagai peluang untuk memperluas pasar produk mereka.
Lainnya melihat tren ini sebagai ancaman, terutama jika mereka tidak dapat berproduksi seefisien petani di negara lain dan tidak lagi dapat menikmati perlindungan hambatan perdagangan. 1 dekade yang lalu, pisang dan buah-buahan tropis lainnya tidak umum yang ada di negara-negara Eropa Timur. Begitu juga dengan konsumen di Amerika Serikat yang belum mengenal yang namanya buah kiwi atau beberapa jenis keju impor. Biaya transportasi yang lebih tinggi akan mengubah perdagangan. Tenaga kerja pertanian akan bergerak melintasi perbatasan untuk memenuhi permintaan pekerja terlepas dari adanya undang-undang imigrasi. Dan yang terakhir adalah summary. Petani dan peternak di abad ke-21 membuat sebagian besar keputusan dasar yang sama bahwa mereka buat di abad yang lalu. Bisnis pertanian akan terus menjadi lebih besar dan operatornya harus mengakuisisi keterampilan khusus dalam mengelola personel, menafsirkan data, bersaing untuk sumber daya dengan bisnis non pertanian, dan juga menyesuaikan produk untuk memenuhi permintaan pada pasar baru nanti. Semua itu harus dilakukan sambil menyeimbangkan kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dengan kebutuhan untuk melestarikan sumber daya pertanian dan juga menjaga kualitas lingkungan di masa yang akan datang. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.